Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali juga berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua jenis syirik. Syirik yang pertama ini syirik besar, yaitu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Menjadikan tandingan-tandingan dalam hal sesembahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik besar. Pelakunya di luar Islam, kalau dia seorang Muslim, dia murtad keluar dari Islam. Ini yang pertama, dan ini sudah kita terangkan. Kedua, disebut syirik dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada yang lain. Tapi ada unsur syirik di dalamnya dari aspek niat ketika melakukan ibadah ini. Ini termasuk syirik yang lebih ringan dari yang pertama. Kalau yang pertama disebut syirik besar, ini syirik kecil. Lebih enteng, lebih ringan. Yaitu syirik yang lahir dari orang yang meyakini la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Meyakini Allah lah satu-satunya yang memberi madarat, memberi manfaat, yang memberi atau menghalangi pemberian. Tidak ada Rabb selain Allah, tapi di dalam melakukan ibadah kepada Allah, dia bagi dua niatnya. Sebagian untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, sebagian lagi diniatkan untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Seperti pujiannya, sanjungannya, apresiasinya, likes atau keridhaan manusia, ataupun uang mereka, ataupun kedudukan, jabatan, kemasyhuran, popularitas, dan yang sejenisnya. Baik dalam bentuk riya ataupun sum'ah. Atau meniatkan amalan untuk akhirat dengan niat untuk memperoleh keuntungan dunia. Seperti umpamanya melakukan ibadah sholat, ibadah saum agar dagangannya laku, dengan niat agar umpamanya jodohnya cepat datang, karirnya menanjak, dan yang sejenisnya. Dan itu termasuk kerusakan dalam perkara tauhid, sekalipun tidak menggugurkan tauhidnya secara keseluruhan, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak membuat dia murtad. Dia tetap Islam, tapi Islam yang terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Dan inilah kebanyakan kondisi manusia di kalangan kaum muslimin yang jarang mereka rasakan, jarang mereka sadari, jarang mereka pedulikan. Karena itulah maka kata Nabi SAW, ini lebih samar daripada merayapnya semut hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, berkata Nabi SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Syirik yang terjadi di umatku ini, umat Islam, itu lebih tersembunyi daripada semut hitam. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya agar kita semua bisa selamat dari hal itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Katakan olehmu, ini doa,
agar kita terhindar dari syirik besar atau termasuk syirik kecil. Terhindar dari riya, terhindar dari sum'ah, terhindar dari memposting amal kebaikan kita di media sosial agar diketahui banyak orang dan mengharapkan komen yang positif dan likes dari orang, mengharapkan banyak bertambahnya para lovers terhadap dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, baca doa berikut, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dalam keadaan aku mengetahui dan menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampunan darimu terhadap dosa syirik yang tidak aku ketahui, tidak aku sadari. Jadi riya, sum'ah, seluruhnya syirik. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan olehmu, hai Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Sebagai manusia biasa ya lapar kalau nggak makan, haus kalau nggak minum, ngantuk kalau nggak tidur, lelah kalau nggak istirahat, sakit kalau memang terkena penyakit, ya terluka bila dilukai, sakit hati, tersinggung bila dihina, direndahkan, dan yang sejenisnya. Iya, aku manusia biasa seperti kalian. Ada lelahnya, ada malasnya. Termasuk dalam hal ibadah, iya. Makanya Aisyah menyatakan, فَإِذَا تَكَاسَلَ. Kalau Nabi SAW malas gitu dari sholat malam, shalla qa'idan, beliau sholatnya sambil duduk. Manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku manusia biasa seperti kalian. Kalau gitu apa kelebihannya? Yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu. Diwahyukan kepadaku. Yang salah satu isi wahyunya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesembahanmu ini adalah sembahan yang tunggal, yang esa, yang satu-satunya. Maka kalau sembahannya hanya satu, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Semua manusia pasti berjumpa dengan Allah, termasuk orang kafir. Hanya kondisinya berbeda. Kalau orang mukmin, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh, pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang paling diharapkan. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Bagi orang yang taat, yang patuh. Bagi orang kafir atau mukmin ahli maksiat, pertemuan dengan Allah itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Karena bertemu berarti terkena azab. Bertemu berarti terkena murka. Maka tidak diharapkan. Maka kata Allah, siapa orang yang mengharapkan momen pertemuan dengan Allah. Siapa yang ingin bahagia ketika berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan jangan menyekutukan Allah dalam beramal soleh itu dengan sesuatu pun. Beramalnya, ya, sesuai dengan petunjuk dan syariat Allah, dan niat ketika beramal soleh hanya diniatkan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla.
Maka berkata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip ayat tadi, ay kama annahu ilahu wahid la ilaha siwah, fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah, fakama tafarrada bil ilahiyah yajib an yutafarrada bil ubudiyah. Maksud ayat ini adalah sebagaimana bahwa Allah itu esa, tidak ada sesembahan selain Dia, maka demikian pula hendaklah ibadah itu hanya untuk Allah satu saja. Sebagaimana Allah harus diesakan dalam hal uluhiyah, juga Dia harus diesakan dalam hal al-ubudiyah. Tom, Cepi dibuka masuk suaranya tuh, ya. Jadi itulah mentauhidkan Allah dalam hal beribadah dan dalam hal niat ketika beribadah. Diesakan Allah dalam hal tersebut. Oleh karena itulah maka sebuah amalan disebut dengan sebutan amal soleh kalau amal itu kosong dari riya dan dibatasi oleh sunnah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ikhlas karena Allah, dan cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, mengutip perkataan guru dalam kitab Al-Ubudiyah susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fal amalus salihu huwal khali minar riya al muqayyadu bis sunnah. Amal soleh adalah amal yang kosong dari riya dan terikat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah tak heran apabila Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai berdoa. Doa ini bagus untuk kita hafalkan lalu kita baca. Apa doa Umar itu? Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Tuh. Allahumma ya Allah ij'al amali kullahu salihan. Jadikan seluruh amal-amalku menjadi amal soleh. Ini kalimat pertama. Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah jadikan amalku seluruhnya merupakan amal soleh. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan seluruh amalku itu ikhlas karena mengharapkan wajahmu semata-mata. Ini yang kedua. Dan yang ketiga wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Jangan engkau jadikan dalam niat amalanku untuk sesuatu yang lain selain untukmu. Tiga kalimat ini beda susunan kalimat, beda redaksional, tapi intinya satu. Jadikan amalku ikhlas karena dirimu, itu saja. Nah, bahayanya syirik dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Tapi ada unsur syiriknya di tengah-tengah ibadah yang hanya kepada Allah itu. Yaitu apa? Yaitu niat yang dibagi dua. Ada unsur riyanya. Walaupun unsur riyanya 1% tuh. 99% untuk Allah, 1% untuk diapresiasi orang, dipuji, disanjung orang, di likes oleh orang, diniatkan ke sana. Apa akibatnya? Batal semua amalnya. Kalau amalan tersebut amalan yang wajib, dia akan diazab.
diserupakan dengan orang yang tidak mengamalkan kewajiban tersebut dan dia diazab karena meninggalkan perintah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah tidak sekedar menyuruh ibadah saja, tapi ada suruhan kedua. Ikhlaslah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dua perintah, ibadah yang ikhlas gitu. Sebagaimana surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan niat ibadah itu dalam seluruh pelaksanaan agama ini. Jadi dua perintahnya. Perintah pertama, ibadahlah. Perintah kedua, ikhlaslah dalam beribadah tersebut. Maka siapa orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas dalam beribadahnya, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia melaksanakan perintah dengan cara yang tidak sesuai dengan instruksi. Maka tidak sah, tidak akan diterima. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Apa yang Allah firmankan? Ana aghna syurakai anis syirki faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka bihi wa ana minhu bari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan sebuah amal soleh, tapi dia menyekutukan aku bersama yang lainnya dalam amal soleh tersebut, maka amal tersebut seluruhnya murni untuk sekutuku dan aku berlepas diri dari amal soleh tersebut. Tidak diterima. Allah tidak butuh. Karena tercampur itu. Saya sering memberikan ilustrasi. Jangankan Allah yang maha sempurna dan maha baik dan hanya menerima yang baik. Kita aja tidak sempurna, banyak aib, banyak kekurangan, banyak dosa dan noda. Tapi kalau kita diberi sesuatu yang secara umum baik, tapi ada sedikit hal buruk, kita tolak seluruhnya. Makanan umpamanya enak, baik, bergizi, sehat, tapi ada umpamanya lalat yang menclok di sana, kita tolak. Umpamanya ada bangkai kecoa di sana sedikit, atau hanya kaki kecoanya saja, hanya sedikit sekali, tercampuri oleh itu, menyebabkan seluruh makanan itu kita tolak. Padahal yang mencampurinya hanya sedikit, menyebabkan makanan yang banyak tertolak. Peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Yang merusaknya hanya setitik, tapi susu sewadah yang besar dibuang. Ingat, untuk merusak sesuatu kebaikan yang banyak hanya cukup dicampuri oleh keburukan yang hanya sedikit. Racun ular gitu untuk membunuh manusia tidak perlu segelas, cukup satu kali gigitan lalu dimasukkan bisa hanya 1 mili umpamanya, sedikit. Tapi bisa membunuh orang, merusak seluruh organ vital manusia yang diracuninya. Hanya sedikit perbuatan syirik
maka amal banyak yang baik tertolak dan orang yang melakukannya diazab dan mengakibatkan gugur seluruh kebaikan, pahala, ibadah yang pernah dilakukan sebelum dia melakukan perbuatan syirik tersebut. Jangankan orang selevel kita, yang amalnya nggak seberapa, pahalanya juga nggak seberapa. Amal orang selevel Nabi Muhammad SAW yang kualitas ibadah, kuantitasnya nggak ada tandingannya. Kebayang pahalanya sebanyak apa, sebesar apa, seagung apa. Tapi kalau beliau melakukan sebuah perbuatan syirik, Allah hapus seluruh amal baiknya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, maka pasti akan terhapuslah, batalah seluruh amal-amal baikmu yang banyak dan besar tersebut. Hanya oleh satu kali perbuatan syirik terhapus. Apalagi kita yang pahalanya nggak seberapa, lalu berbuat syirik besar, sudah terhapus. Inilah bahayanya syirik. Pertama, ditolak itu amalan. Kedua, pahala dari amalan-amalan sebelumnya dihapus, digugurkan. Yang ketiga, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, syirik ada dua jenis, ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Adapun syirik besar, kalau syirik besar mah tak ada ampunan bagi para pelakunya. Kalau syirik besar itu terbawa mati dan tidak ditobati. Contohnya umpamanya syirik dengan dalam bentuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hal kecintaan dan pengagungan. Mencintai makhluk seperti mencintai Allah, bahkan lebih besar. Dan ini termasuk syirik yang tidak Allah ampuni. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165. Ini kata Imam Ibnu Qayyim loh. Kata beliau, faminhu asyirku billahi fil mahabbati wa ta'zim. Fa yuhibba makhluqan kama yuhibbullah. Fa hadha min asyirki alladhi la yaghfiruhu Allah. Wa huwa syirku alladhi qala subhanahu wa ta'ala fihi wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara syirik besar yang tidak diampuni itu adalah syirik kepada Allah dalam hal kecintaan dan pengagungan. Dalam bentuk dia mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Kadar kecintaan dia kepada makhluk sama dengan kadar kecintaan dia kepada Allah. Apalagi lebih besar. Dan inilah syirik yang tidak Allah ampuni. Syirik yang oleh Allah dikatakan dalam surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Disamakan kadar kecintaannya. Padahal orang-orang yang beriman harusnya lebih besar kecintaannya kepada Allah. Berkata orang-orang musyrik kepada sesembahan-sembahan mereka ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam kelak di akhirat. Mereka menyesal. Kenapa sudah menyembah sembahan itu, menyamakan sesembahan itu dengan Allah Rabbul Alamin. Allah terangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98.
Mereka berkata, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh yusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kita dulu waktu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa berada dalam kesesatan yang nyata? Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena dulu kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Menyamakan sesembahan-sembahannya dengan Allah Rabbul Alamin. Apa maknanya atau maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah sesuatu yang sudah kita maklumi. Mereka orang musyrik tersebut tidak menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal penciptaan, pemberi rizki, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya yang sedih itu enggak. Mereka meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah, mematikan, menghidupkan hanya Allah, pemilik seluruh kerajaan hanya Allah, kekuasaan hanya Allah. Mereka sedikit pun tidak meyakini bahwa apa yang mereka sembah berupa patung, berhala, atau sejenisnya itu bisa menciptakan, bisa mematikan, menghidupkan. Enggak. Tapi disamakan dalam hal apa? Wa innama sawwuhum bihi fil hubbi wat ta'alluhi wal khudu' wat tadallul lahum. Tapi menyamakan mereka dengan Allah dalam hal kecintaan, penyembahan, menghinakan, merendahkan diri kepada sesembahan tersebut. Ruku, sujud, berkurban, memberikan sesajian, dan seterusnya. Wa hadza ghayatul jahli wadh-dhulmi. Dan ini puncak kebodohan, puncak kezaliman. Gimana nggak bodoh atuh? Patung yang mereka bikin mereka sembah. Kalau mau juga yang dibikin, yang menyembah, yang membikin. Ini mah yang bikin menyembah hasil bikinannya. Nggak gimana bodoh mereka menyamakan tanah dengan penguasa alam semesta. Bagaimana nggak bodoh mereka menyamakan hamba dengan pencipta alam jagat raya. Bagaimana nggak bodoh mereka menyamakan makhluk yang sangat fakir, lemah, yang selalu butuh kepada yang lain, yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh penyembahnya, disamakan dengan zat yang maha kaya raya, maha kuasa, maha menjadi raja, maha melakukan kebaikan, kedermawaan kepada makhluknya, dan seterusnya, disamakan. Makhluk dengan Allah. Makhluk lemah, Allah kuat dan kuasa. Makhluk tadinya ada, tadinya tidak ada, Allah mah tidak pernah tidak ada dan tidak pernah, tidak akan pernah tidak ada, selalu ada. Makhluk mah sangat butuh kepada yang lain, Allah mah dibutuhkan oleh seluruh makhluk dan tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Kezaliman mana yang lebih buruk daripada hal itu? Kejahatan mana dari aspek hukum yang lebih jahat daripada hal itu? Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Pencipta cahaya Allah, pencipta kegelapan Allah, langit dan bumi semuanya diciptakan oleh Allah.
Kemudian orang-orang kafir menjadikan tandingan selain Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Maka orang-orang musyrik menyamakan zat yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan cahaya, disamakan dengan makhluk lemah hina yang tidak memiliki kekuasaan sekalipun atas dirinya, apalagi kepada orang lain walaupun sekecil debu, baik di langit ataupun di bumi. Patung yang mereka sembah, atau pohon yang mereka sembah, atau kuburan, atau ruh-ruh orang yang sudah mati, orang soleh yang sudah mati, itu semuanya itu tidak mampu memberikan maslahat dan menolak madarat dari dirinya sama sekali, sedikit pun. Disamakan dengan Allah penguasa alam jagat raya dalam hal penyembahan, dalam hal mahabbah dan ta'zim. Coba lihat patung, kita getok, ya, kita marahi, kita pukul. Apa dia bisa menangkis? Apa dia bisa melawan? Bahkan umpamanya kalau si tangan patung sedang menadah, kita simpan kue, serbuk kue di tangannya, lalu datang lalat, hinggap di serbuk kue, dimakan, dibawa kabur, dibawa terbang. Bisa nggak si patung itu mempertahankan kue itu? Nggak sama sekali. Walaupun direbut oleh seekor lalat kecil. Bagaimana benda mati seperti itu, baik patung, pohon, kuburan, ruh orang yang mati, bisa menghindarkan madarat dari dirinya dan memberikan manfaat kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Berdasarkan hal itulah maka perbuatan syirik, menyamakan makhluk dengan Allah, seburuk-buruk kezaliman dan sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Berdasarkan hal itulah maka syirik yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah, tapi meniatkan amalan kepada Allah itu untuk meraih sesuatu yang dia harapkan dari sesama makhluk, itu syirik kecil. Maka kedua jenis syirik ini sama-sama buruknya, sama-sama merupakan kezaliman, sama-sama menghapus pahala, sama-sama mengundang murka dan azab dari Yang Maha Kuasa. Selain syirik dalam hal ibadah, juga perbuatan tersebut merupakan syirik kepada Allah dalam perbuatan dan juga ucapan. Juga dalam hal iradah dan niat. Contoh syirik dalam perbuatan. Seperti umpamanya sujud kepada selain Allah. Tawaf tetapi bukan tawaf di Ka'bah. Tawaf itu hanya boleh di Ka'bah. Tawaf di masjid pun tidak boleh. Umpamanya ada Masjid Nabawi ini. Mulia? Ya mulia. Lalu kita tawaf mengelilingi Masjid Nabawi. Tidak boleh. Atau tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Tidak boleh. Tawaf hanya mengelilingi Ka'bah Baitullah. Makanya salah satu syarat sahnya tawaf adalah tawafnya itu wajib dilakukan di dalam bangunan masjid. Baik di areal tawafnya atau kalau penuh di sana agak jauh atau di tingkat 2, di tingkat 3. Boleh saja asal di dalam bangunan masjid. Tidak boleh tawaf di luar bangunan masjid walaupun umpamanya memungkinkan, apalagi sekarang tidak memungkinkan. Kalau toh memungkinkan tawaf di luar masjid tidak sah karena itu berarti tawaf ke Masjid Al-Haram, bukan tawaf ke Ka'bah.
Maka ketika orang tawaf selain ke Ka'bah, tawaf ke kuburan orang yang soleh, tawaf ke makam Nabi SAW, maka tidak boleh. Atau seperti umpamanya melakukan tahallul, mencukur rambut dalam rangka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau umpamanya mencium batu selain Hajar Aswad ketika tawaf, ya, mencium yang lain-lainnya dalam rangka mensucikan atau beribadah kepada selain Allah. Mencium kuburan, menyentuh kuburan, sujud kepada kuburan dengan keyakinan akan kuburan yang disentuhnya itu akan memberikan barokah dalam hidupnya. Nabi SAW sudah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi, kuburan para solihin sebagai tempat ibadah, bersolat di dalamnya, apalagi kalau menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadati, disembah selain Allah. Itulah perbuatan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai sesembahan bagi mereka atau sebagai tempat ibadah. Dalam salah satu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid." Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sebagai tempat ibadah, kuburan dianggap tempat ibadah. Walaupun ibadahnya kepada Allah. Tapi tempatnya di kuburan para nabi. Haram, menyebabkan dilaknat. Apalagi di kuburan dalam rangka menyembah penghuni kubur tersebut. Itu lebih besar dosanya. Larangan yang membuat pelakunya dilaknat itu beribadah kepada Allah, tapi dilakukan di kuburan para nabi dengan keyakinan ibadah di sini lebih afdol daripada di luarnya. Dilaknat mereka. Itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, berkata Nabi SAW, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Kata Rasul SAW, di antara manusia yang paling buruk ada dua tuh. Pertama, manusia yang hidup ketika kiamat terjadi di zaman mereka. Mereka masih hidup lalu kiamat terjadi di generasi mereka. Itu seburuk-buruk manusia. Di zaman itu tidak ada lagi Islam, tidak ada lagi Quran, tidak lagi ada nama Allah disebut, seluruhnya kafir, seluruhnya musyrik, seluruhnya bejat. La taqumus sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum di muka bumi ini enggak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah. Semuanya musyrik, semuanya kafir, semuanya bejat, seperti binatang berzinah di jalan. Orang terbaik di kalangan mereka hanya mengatakan bertemu pasangan di jalan lalu mereka katakan, "Yuk kita berbuat di balik pohon ini agak tersembunyi sedikit." Itu yang terbaiknya. Bayangkan yang terbejatnya. Itu jenis manusia terburuk pertama. Yaitu manusia di saat
kiamat terjadi dalam keadaan mereka masih hidup. Dan terburuk kedua, walladzina yattakhidunal qubura masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Pasti yang dijadikan masjid bukan kuburan ahli maksiat, bukan kuburan tukang sihir, pasti kuburan orang soleh. Baik kuburan para nabi atau kuburan para wali, para solihin yang mereka yakini kesolihannya selama hidup. Dalam hadis sahih Muslim, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang keras kalian dari hal tersebut. Dalam Musnad Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "La'anallahu zawwaratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj." Allah melaknat para wanita yang keseringan ziarah kubur. Apakah ziarah kubur boleh bagi wanita? Boleh. Tapi jangan keseringan. Makanya disebut yang dilaknat zawwaratil kubur. Zawwarat itu wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Peziarah namanya zair, kalau wanita zairah. Kalau ziarah terus disebut zawwarah. Zawar, kalau wanitanya zawwarah, kalau banyaknya zawwarat. Wanita-wanita yang banyak sering ziarah kubur. Kalau sekali-sekali boleh. Makanya Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, doa apa yang aku baca?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Quli assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Nasallaha lana wa lakumul afiyah." Kalau kamu ziarah kubur, baca doa ini. Lalu dibacakan doa masuk ke kuburan. Yang menunjukkan boleh wanita ziarah kubur. Kalau terlarang pasti nggak akan diajari. Kamu jangan ziarah kubur, makanya tidak akan diajari doa ziarah kubur. Pasti gitu. Ini mah enggak. Kata Nabi, baca nih doa ini kalau kamu ziarah kubur. Menunjukkan boleh sekali-sekali. Tapi jangan keseringan. Kalau keseringan dilaknat. Kalau keseringan pasti ada apa-apa. Karena wanita itu fragile gitu, mudah tersentuh, lemah mentalnya. Ziarah kepada makam orang yang dicintainya bisa-bisa meratap di sana nanti kalau terlalu keseringan. Allah melaknat wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur dan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah dan menjadikan suruj di kuburan tersebut. Suruj itu penerangan, dikasih lampu, pelita, lilin atau yang sejenisnya. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Sangat besar kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam bagian lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna man kana qablahum kana idza mata fihim rajul salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar
Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu, bila ada orang soleh di kalangan mereka mati, ada orang soleh mati, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tersebut. Lalu mereka bikin gambar orang soleh tersebut. Bahkan patungnya. Kita tahu Lata Uzza itu patung orang soleh zaman bahula. Lata Uzza nama orang soleh mereka. Dibikin patungnya. Ada sebagian membikin gambarnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka lah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Inilah keadaan orang yang sujud kepada Allah di masjid, tapi di samping kuburan atau di atas kuburan. Bagaimana kalau orang sujud ke kuburan tersebut? Betapa banyaknya orang sholat menghadap kuburan walaupun tidak menghadap kiblat. Berdoa menghadap kuburan dan tidak menghadap kiblat. Keliru besar. Kalau umpamanya jamaah haji dan umrah ziarah ke Uhud, di Uhud itu ada pekuburan syuhada Uhud. Banyak orang yang menghadap ke kuburan, mengangkat tangan lalu berdoa, padahal membelakangi kiblat. Walaupun berdoanya kepada Allah tapi menghadapnya ke kuburan nggak boleh. Apalagi menghadap kuburan, minta ke penghuni kubur. Wahai para syuhada Uhud, lancarkan karir saya, lariskan dagangan saya, mudahkan jodoh saya. Wah, itu udah syirik. Karena meminta kepada orang yang sudah mati. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW saking khawatirnya dirinya akan dijadikan tempat ibadah kuburan setelah kematiannya. Ditakutkan banyak orang yang menyembah kuburannya. Maka Nabi SAW berdoa dalam hadis, penggalan hadis yang tadi dikatakan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Lalu Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan ini upaya dan ikhtiar Nabi untuk melindungi aspek tauhid dari kehidupan kaum muslimin, dan beliau sudah maksimal dalam melakukannya. Sampai beliau melarang melakukan sholat kepada Allah tapi ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Walaupun sholatnya itu ikhlas karena Allah, tapi jangan lakukan di waktu-waktu tersebut. Sebab dikhawatirkan kelak akan dibelokkan oleh setan dengan membelokkan niat sujud kepada matahari. Sholat kepada matahari yang saat itu sedang terbit ataupun terbenam. Ini disebut syaddun lid-dari'ah atau menutup pintu-pintu keburukan. Adapun sujud kepada selain Allah ditekankan oleh Rasul SAW dalam hadis yang riwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Adi, Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, la yambaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin illa lillah. Tidak layak seseorang untuk sujud kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Perkataan la yambaghi, tidaklah layak. Kalau ini perkataan Allah atau Rasulnya, ini menunjukkan larangan yang sangat kuat secara syar'i yang harus wajib dijauhi, seperti contoh dalam surah Maryam ayat 92,
wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidaklah layak bagi Allah yang Maha Rahman untuk memiliki anak. Mustahil lah Allah itu memiliki anak. Dijauhkan. Dalam surah Yasin ayat 69 Allah menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ar wa ma yanbaghi lahu. Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan syair dan tidaklah layak bagi dia untuk mengajarkan syair. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum. Al-Quran ini tidak mungkin turun kepada setan dan enggak layak Quran turun kepada setan. Ketika umpamanya para malaikat berkata, makana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidaklah layak bagi kami untuk mengambil wali lain selain Engkau ya Allah. Nah, jadi layam bagi ini menunjukkan wajib dijauhi. Wajib untuk dihindarkan dengan sejauh-jauhnya penghindaran, sejauh-jauhnya sikap menjauhi. Termasuk bersujud kepada selain Allah SWT. Ya, inilah penjelasan tentang syirik dalam hal ibadah, termasuk dalam hal perbuatan, ucapan, dan yang lain-lain. Nanti syirik dalam hal ucapan belum sempat kita bahas, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya jawab di sesi tanya jawab. Silakan antum dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Ya. Ustaz, saya mau tanya dalam tadi syirik dalam ibadah. Sudah banyak diterangkan, banyak-banyak tadi saya terima. Yang saya tanyakan, apakah sama orang syirik dengan orang kafir? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Apa perbedaan syirik dengan kafir? Setiap syirik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir itu syirik. Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Kalau syirik, perbuatan yang berupa menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Maka itu musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya disebut musyrik, dan dia kafir, keluar dari Islam. Makanya setiap orang musyrik pasti kafir. Kalau musyriknya musyrik besar, kalau syiriknya syirik besar. Seperti tadi menyembah kepada selain Allah selain menyembah Allah. Adapun kafir belum tentu musyrik. Mungkin dia menyembah Allah, iya. Dan tidak menyembah kepada selain Allah, iya. Terus kenapa bisa dia bisa kafir? Mungkin dia tidak beriman kepada salah satu di antara rukun iman yang lainnya. Mungkin dia ingkar kepada adanya malaikat, ingkar kepada adanya kitab-kitab Allah, atau tidak beriman kepada takdir, atau tidak beriman kepada hari kiamat. Dia menyembah Allah dan mengesahkan Allah dalam penyembahannya, tapi nggak yakin kiamat itu ada. Nggak percaya kepada takdir. Nggak percaya kepada kenabian Muhammad SAW umpamanya. Maka kafir dia. Tapi walaupun dia tidak musyrik. Kenapa tidak musyrik? Sebab tidak menyembah kepada selain Allah.
menyembahnya kepada Allah. Termasuk yang ateis, mereka tidak musyrik karena tidak menyembah siapapun, termasuk tidak menyembah Allah. Mereka tidak musyrik, tapi mereka kafir. Jadi kalau kafir belum tentu musyrik, tapi kalau musyrik pasti kafir. Tapi dua-duanya juga di luar Islam, bukan Islam, dan kelak mereka baik musyrik ataupun kafir, dosanya tidak terampuni dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya bila syirik dan kufur ini terbawa mati dan tidak sempat untuk ditaubati. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana menjelaskan Allah berada di atas arsy buat anak usia TK yang terkadang anak-anak di usia itu banyak pertanyaan yang membuat orang tua sulit untuk menjelaskan. Seperti pertanyaan Allah itu laki-laki atau perempuan. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Silahkan. Iya, baik. Wa afan wa jazakillahu khairan. Bagaimana cara menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas arsy? Jelaskan saja bahwa ya Allah istiwa di atas arsy. Tapi ada tapinya, cara istiwanya Allah tidak ada yang sama dengan cara istiwanya makhluk. Kedua, tidak berarti bahwa Allah membutuhkan arsy. Ketiga, tidak berarti bahwa Allah menempel di atas arsy. Keempat, tidak berarti bahwa arsy-nya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Sebutkan saja seperti itu. Tapi wajib diyakini Allah istiwa di atas arsy karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Setidaknya ada 7 ayat dalam Al-Quran tentang hal itu. Tapi wajib tadi diterangkan bahwa tidak ada yang sama dengan makhluknya. Makanya tidak boleh dideskripsikan. Diterangkan caranya, kaifiatnya, kondisinya, keadaannya. Karena nggak ada yang sama dengan makhluknya. Juga tidak berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Tidak berarti Allah menempel di atas arsy. Tidak berarti Allah membutuhkan arsy. Enggak sama sekali ya. Jelaskan seperti itu. Nah, termasuk umpamanya kalau bertanya apa Allah itu laki-laki atau perempuan, jelaskan. Laki-laki perempuan masih sifat makhluk. Jin ada laki ada perempuan. Manusia ada laki ada perempuan. Binatang ada laki ada perempuan. Ya, itu sifat makhluk. Walaupun tidak seluruh makhluk berpasang-pasangan seperti itu, tidak. Pohon ada laki ada perempuan enggak? Konon ada ya, karena ada perkawinan di kalangan pohon. Tapi benda mati yang lain tidak. Malaikat juga makhluk hidup, tapi tidak berpasang-pasangan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Makhluk dengan makhluk aja sifatnya sudah berbeda. Ada yang berpasang-pasangan laki dan perempuan, jantan dengan betina gitu ya, male dengan female. Itu makhluk ada. Ada juga makhluk yang tidak punya pasangan. Benda-benda mati tidak punya pasangan. Bulan, bintang, matahari, bumi tidak punya pasangan. Ya, pohon anggap sajalah memiliki pasangan karena adanya penyerbukan, karena adanya perkawinan. Ya, tapi benda-benda lain seperti batu, seperti gunung, ya seperti air, seperti itu tidak memiliki pasangan. Bahkan makhluk hidup yang tidak memiliki pasangan juga ada, yaitu siapa? Malaikat. Atau ada binatang yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang kita kenal dalam ilmu biologi yang dahulu pernah kita pelajari dengan sebutan hewan yang hermaprodit ya. Satu binatang yang memiliki 2 kelamin. Seperti contohnya cacing, seperti itu ya.
Apakah mereka berpasang-pasangan? Wallahu a'lam, mungkin pasang-pasangan. Tapi ingat, tidak semua makhluk punya pasangan. Sebagai laki-laki dan perempuan. Contohnya malaikat. Tidak laki-laki, tidak perempuan, bukan juga banci. Allah tidak menciptakan mereka secara berpasang-pasangan sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, baik mati ataupun hidup juga ada yang tidak berpasang-pasangan. Itu makhluk. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifat berpasanganlah sifat makhluk. Allah mah tidak punya pasangan. Makanya tidak boleh dikatakan laki atau perempuan atau banci atau yang sejenisnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Dan Allah juga tidak memiliki pasangan. Ya, berdasarkan hal itu jelaskan bahwa sifat laki-laki dan perempuanlah sifat makhluk dan Allah bukan makhluk. Berbeda sifatnya dengan makhluk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan untuk Ustadz sekeluarga. Ustadz, Ana Eka dari Marga Asih. Suami Ana sudah meninggal setahun yang lalu. Waktu beliau dimakamkan, Ana nggak ikut karena sudah tahu ahwat tidak boleh. Tetapi Ana kemarin ingin ke makam suami Ana. Taunya Ana nggak kuat dan menangis. Sambil berdoa Allahumma gfirlahu dan seterusnya. Terus minta ampun buat beliau, air mata keluar terus. Apa Ana dosa atau niyahah Ustadz atau menzolimi beliau? Jazakallahu khairan. Jawabannya Ustadz, silahkan. Iya, Ibu Eka di Marga Asih? Marga Hayu? Marga Cinta. Di Bandung tuh banyak marga. Marga Asih, Marga Cinta, Marga Hayu, marga apa lagi lah. Pertanyaannya, ya. Waktu suaminya meninggal setahun yang lalu. Tidak ikut ke kuburannya, iya. Adapun kalau berziarah setelah dikuburkan, boleh. Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, sampai di kuburannya kemudian menangis, berurai air mata. Dosa apa tidak? Nabi SAW aja ketika anaknya yaitu Ibrahim alaihissalatu meninggal, menangis bercucuran air mata. Kalau itu dosa, niscaya tidak akan Nabi alaihissalatu melakukan hal itu. Selama tangisannya berada pada batas kewajaran, tidak apa-apa. Yang dimaksud niyahah, bahasa kitanya meratap, tangisan yang melebihi batas kewajaran, meraung-raung, berteriak-teriak, ya, guling-guling di tanah, menyobek-nyobek pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya, menampar-nampar pipinya, mencakar-cakar badan atau wajahnya. Itu yang tidak boleh, itu melebihi batas kewajaran dari sebuah tangisan. Itu meratap, itu yang tidak boleh. Kalau tangisannya adalah tangisan yang wajar, lumrah, maka tidak apa-apa. Ini salah satu di antara hikmah kenapa para wanita dilarang terlalu banyak ziarah kubur. Karena itu membuat sedih. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih. Sedih itu dilarang. Karena dilarang, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Makna dilarang kesedihan adalah dilarang melakukan sesuatu yang bisa menyeret kita kepada kesedihan. Kalau kita ada musibah lalu sedih, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Maksud jangan kamu bersedih adalah jangan kamu melakukan perbuatan apapun yang bisa membuat kamu sedih. Ingat, sedih itu termasuk salah satu target setan di dalam menggoda manusia. Karena setelah manusia sedih lebih mudah untuk disesatkan lebih jauh lagi.
Allah berfirman dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Jadi sedih itu termasuk target setan dalam menggoda manusia. Setelah sedih gampang lagi untuk disesatkan, digoda, dirayu, sehingga terjerumus ke dalam penyimpangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Oleh karena sedih itu buruk, oleh karena sedih itu nggak baik, Allah melarang kita untuk bersedih dengan makna melarang melakukan apapun yang bisa membuat kita menjadi sedih, dan bukti keburukan bersedih adalah Nabi SAW berdoa berlindung kepada Allah dari kesedihan. Banyak doa-doa perlindungan dari kesedihan. Di antara Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku berlindung. Allahumma ya Allah inni, sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal hammi wal huzn, dari keresahan dan kesedihan. Kenapa berlindung? Karena itu buruk. Harus dihindarkan. Dengan cara apapun, termasuk minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan. Makanya wanita dilarang terlalu banyak ziarah kubur, dikhawatirkan demikian. Lalu tersedih, lalu lebih mudah untuk meratap. Sehingga terjerumus ke dalam kemungkaran yang besar yang pelakunya terancam dengan azab. Jadi yang terlarang adalah meratap dalam bentuk melakukan tangisan melebihi batas kewajaran. Adapun hanya nangis biasa saja, maka dibolehkan, karena Nabi alaihissalam pun menangis ketika orang yang dicintainya meninggal dunia. Apakah kalau menangis di kuburan, menangisi mayat, meratapi mayat, menjadi menyebabkan si mayat itu terazab? Ya, ada hadis sahih tentang hal itu. Nabi alaihissalam menyatakan, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Bahwa mayit itu akan tersiksa karena tangisan keluarganya atas kematian si mayit tadi. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan isinya benar. Loh, bukankah yang salah yang menangisinya? Kalau si mayit kan nggak salah. Kenapa yang salah keluarganya, yang diazab mayitnya? Tidakkah ini bertentangan dengan ayat yang menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra? Bahwa seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang berdosa keluarganya karena menangisi, yang meratapi. Tapi kenapa yang diazab itu si mayitnya? Ini ada dua penjelasan dari para ulama. Pertama, makna dari hadis ini hakiki. Hakiki itu dengan sebenarnya betul si mayit akan diazab di alam kubur dan di akhirat kalau si keluarganya meratapi kepergiannya. Loh, kenapa? Bukankah yang salah keluarganya? Bukankah mayit tidak bersalah? Mayit juga bersalah. Kenapa dianggap bersalah? Tidaklah keluarganya melakukan pelanggaran ketika kematian dia dengan cara meratap, kecuali karena tidak terdidiknya keluarga tersebut. Atau bahkan diwasiatkan, kalau bapak mati ya, kalian coba teriak-teriak yang keras, meraung-raung, agar semua orang tahu kalian ini sangat mencintai bapak. Bapak ini sangat dicintai oleh keluarganya, bahkan oleh pengikutnya. Bayar orang-orang tuh untuk ikut meraung-raung.
Kalau si mayit sebelum kematiannya mewasiatkan demikian, mengajarkan demikian, ya si mayit terkena azab. Karena dia berdosa mengajarkan keburukan yang kemudian keburukan itu diamalkan oleh orang yang masih hidup, oleh keluarganya atau oleh pengikutnya, yang memang diajarkan untuk meratapi kematiannya. Ya, itu kena azab. Itu hakiki. Adapun kalau umpamanya si mayit sebelum matinya sudah berupaya mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian harus sabar kalau ada musibah besar. Kalau bapak nanti mati jangan meraung-raung. Boleh nangis asal ala kadarnya, asal sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Awas, ini ajaran Islam yang bapak wasiatkan kepada kalian, jangan meratapi. Sudah diajari Quran, sudah diajari sunnah, sudah diajari cara bersabar. Sudah dilakukan kewajiban, pas mati, kemudian keluarganya masih meraung-raung, masih meratapi, maka si mayit berlepas diri. Dia tidak akan diazab, karena sudah melakukan kewajiban. Melarang meratapi kepergiannya, mengajarkan Quran sunnah, mengajarkan kesabaran. Adapun kalau ternyata tidak diamalkan oleh keluarganya, mayit sudah melakukan kewajiban. Inilah makna yang pertama. Makna kedua, makna majazi. Mayit akan tersiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Maknanya adalah merasa tersiksa dengan apa yang dia lihat dari sikap keluarganya. Tersiksa secara psikis. Sedih dia. Sekarang coba begini umpamanya ya. Kita mau berangkat ke tempat yang jauh dalam jangka waktu yang agak lama. Umpamanya haji 40 hari. Atau yang plus dan yang furoda juga umpamanya 25 hari. Jamaah nanti yang mau haji tahun ini bisa daftar sekarang, berangkat tahun ini insya Allah melalui haji furoda ya. Silakan hubungi saya, hubungi yayasan atau hubungi Travel Mumtaz, silakan. Berangkat insya Allah. Nah, kita mau berangkat haji atau umroh, jangka waktunya agak lama dan jauh. Lalu pamit ke keluarga. Tapi di antara anggota keluarga kita ada yang nangis meraung-raung, anaknya atau istrinya. Pak, batalkan aja lah, jangan berangkat. Karena kita bisa kesepian, takut kalau ada apa-apa, nangis meraung-raung. Bagaimana perasaan kita? Tersiksa apa tidak? Ya, tersiksa. Kita jadi sedih, kita jadi ragu-ragu ini. Apalagi umpamanya anaknya, papa jangan tinggalkan saya, ngejar gitu ya. Kita juga berangkatnya juga kalau mau dibatalkan gimana? Sudah bayar, sudah siap segalanya, nggak bisa kembali itu biaya. Kalau sudah visa sudah nempel gitu ya. Uang yang sudah disetorkan itu sudah dibayarkan untuk segala macam, untuk visa, untuk hotel, untuk akomodasi, untuk transportasi, untuk konsumsi. Kita batalkan, hangus sudah. Akhirnya kita berangkat, tapi melihat semua keluarga meraung-raung, maka tersiksa. Kita juga bakal nangis, ya enggak? Sedih. Sepanjang jalan ingat terus, nangis terus. Itu siksaan bukan? Ya, siksaan secara psikis. Tapi kalau umpamanya pas berangkat, istrinya, anak-anaknya, semua keluarganya bicara, "Pak, tenang saja, ibadah di sana. Kita baik-baik saja di sini. Insya Allah kita doakan. Kita insya Allah akan support setiap hari telepon, video call gitu ya. Untuk mendoakan, untuk memantau. Insya Allah kita baik di sini." Bagaimana perasaan kita yang meninggalkan? Tenang, oh keluarga kita tabah. Nggak sedih. Nggak kecewa ya, malah
akan terdorong oleh sikap mereka yang optimistis seperti itu. Pokoknya sok ibadah aja, berdoa biar untuk kebaikan kita dunia akhirat kita insya Allah baik-baik saja di sisi tetangga-tetangga baik, saudara-saudara juga para dekat. Kalau ada apa-apa pasti banyak yang menolong, yang membantu dan tenanglah ibadah di sana. Oh, kita juga tenang. Bayangkan ini umpama kita meninggal melihat walaupun kita sudah mati ruhnya masih ada di sana melihat si keluarganya meraung-raung meratap-ratap, aduh kita juga sedih dan itu siksaan. Itu yang dimaksud si mayit terazab dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Itulah yang dimaksud ya. Demikian wallahu alam bissawab ya. Terakhir kalau ada pertanyaan penutup silakan. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Abu Maryam dari Bukit Tinggi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk kepada yang terlaknat jika membawa mayat masuk ke dalam masjid pas waktu sholat zuhur, kemudian setelah sholat baru mensolatkan mayit? Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Silakan. Barakallahu fiik. Tidak ada salahnya membawa mayit ke masjid. Umpamanya pas mau sholat zuhur, sholat asar umpamanya. Dan belum dulu disolatkan kecuali nanti seusai sholat fardu. Boleh? Boleh, nggak masalah. Asal ada asalnya. Jangan simpan mayit di depan shaf. Sebab nanti ada ruku, ada sujud. Ya, dikhawatirkan kejadian nanti sujud ke mayit. Simpan mayit di belakang, nggak masalah, nggak akan kabur kok, nggak akan pergi. Nggak perlu ditunggui, nggak perlu. Saya sok aja sekalian sholat, saya nunggu di sini biar mayitnya nggak kemana-mana, nggak perlu. Simpan di belakang agar tidak ada perbuatan ruku dan sujud ke mayit. Setelah beres sholat fardu, beres wirid, beres mungkin ada rawatib ba'danya, beres. Nah, nanti pas mau disolatkan baru gotong lagi ke depan masjid, ke depan shaf. Lalu baru sholatkan. Boleh dan memang sunnahnya menyimpan mayit di depan kita ketika kita menyolatkannya. Karena sholat mayit itu tidak ada apa? Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hanya berdiri, melakukan minimal 4 kali takbir dan boleh lebih dari hal itu. Ya, jadi boleh membawa jenazah ke masjid sebelum disolatkan, lalu diseling dulu dengan sholat fardu baik zuhur ataupun asar. Tapi mayitnya jangan diletakkan di depan shaf, tapi diletakkanlah di belakang. Seusai beres sholat fardu, sholat sunat, lalu pas akan disolatkan baru si mayit digotong lagi, dipindahkan ke depan shaf ya. Demikian ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.